Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang HTML dan CSS dasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dimas Darul Ramadan NPM 068, yang kedua ada Ahmad Fauzian NPM 069, yang ketiga ada Natalia Patondang NPM 054, dan yang terakhir ada Chandra Kusuma NPM 167. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang HTML. HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII, American Standard Code of Information Interchange. Yang berikutnya adalah sejarah HTML. Di sini pada tahun 1991 terciptalah HTML1 untuk memudahkan ilmuwan mengakses dokumen yang ada di berbagai komputer. Lalu pada tahun 1995 ada HTML2 yang mampu menampilkan data dan form yang dapat diedit secara langsung. Versi ini merupakan cikal bakal lahirnya website interaktif. Lalu pada tahun 97 ada HTML3. Di sini menambahkan fitur figur untuk mendukung tampilan image. Lalu pada tahun 98 sampai 99 di sini ada HTML4, yaitu menambahkan perintah dasar HTML yaitu image, tabel, teks, link, dan form. Lalu pada tahun 1999 sampai 2000 diciptalah HTML 4.1 telah dipublikasi secara internasional dan dapat dipakai oleh browser apapun. Lalu pada tahun 2014 sampai sekarang ini ada yang namanya HTML5, yaitu membuat prosedur tampilan dengan menggabungkan CSS, HTML, dan JavaScript. Versi ini menjadi versi terbaik karena telah dilengkapi fitur canggih yang lengkap, seperti embed video dan audio. Lalu selanjutnya ada struktur dasar HTML. Yang pertama, doctype atau DTD adalah singkatan dari Document Type Declaration yang berfungsi untuk memberitahu kepada web browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML. Lalu yang kedua ada tag HTML. Ini merupakan tag pembuka dari keseluruhan halaman web. Lalu yang ketiga ada tag head, umumnya akan berisi berbagai definisi halaman seperti kode CSS, JavaScript, dan kode-kode lainnya yang tidak tampil di browser. Contohnya tag title yang mana akan ditampilkan pada tab browser. Lalu yang keempat ada tag body, akan berisi semua elemen yang akan tampil dalam halaman web seperti paragraf, tabel, link, gambar, dan lain-lain. Untuk struktur HTML-nya bisa dilihat pada gambar di kiri, contohnya. Lalu selanjutnya ada tag HTML. Tag adalah tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag dibuat dengan menggunakan kurung siku, di mana di dalamnya berisi nama tag. Setiap tag memiliki fungsi perintah yang berbeda-beda, mulai dari membuat judul, paragraf, cetak tebal, miring, italik, dan lainnya. Selain itu, tag ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Pada tag penutup ditambahkan garis miring di depan nama tag. Tag HTML sendiri awalnya hanya berjumlah 18, hingga saat ini sudah ada lebih dari 250 tag. Dan berikut ini adalah macam-macam tag. Yang pertama ada tag dalam head. Di sini ada judul halaman, tagnya adalah title, lalu untuk CSS tagnya adalah style, untuk JavaScript tagnya adalah script, untuk metadata tagnya adalah meta. Lalu yang di sebelah kanan sini ada tag dalam body. Di sini ada teks, ada H1 sampai H6, lalu ada P. Untuk pendukung teks ini ada tag BR, HR, EM, strong, dan lain-lainnya. Lalu untuk tag gambar adalah tag IMG. Untuk hyperlink, ini tagnya adalah A. Lalu untuk list, tagnya adalah UL, OL, LI, DL, DT, dan DD. Lalu untuk komentar, sini tagnya sebagai berikut ini. Lalu untuk tabel, tagnya adalah table, T-head, T-body, dan lain-lain.
Untuk form, tag-nya adalah form, input, select, button, dan lain-lain. Untuk script, tag-nya adalah script. Untuk objek, tag-nya objek. Lalu untuk grouping, ada tag div dan span. Nah, di sini tag paragraf, penulisannya menggunakan huruf P sebagai berikut. Setiap tag paragraf, web browser akan memberikan spasi antar paragraf. Ya, contohnya seperti di gambar sebelah kanan atas ini. Lalu selanjutnya ada cara lain untuk memisahkan kedua, ada tag break. Tag break adalah cara lain untuk memisahkan kedua paragraf dengan menggunakan tag BR. Jika kode HTML di atas dijalankan, maka hasilnya hampir sama dengan menggunakan tag P, namun pemisahan paragraf menggunakan tag BR. Nah, untuk contohnya ada di gambar sebelah kiri. Lalu untuk selanjutnya ada tag penebalan dan garis miring. Pada umumnya, web browser akan menampilkan EM sebagai garis miring dan strong dengan penebalan huruf. Untuk contohnya ada di gambar sebelah kanan bawah ini. Nah, selanjutnya ada tag heading. Tag heading adalah HTML terdiri dari 6 tingkatan, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Tampilan dari tag header juga dibuat bertingkat. Tag header H1 memiliki ukuran yang paling besar, sedangkan H6 yang paling kecil. Contohnya ada di gambar sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya ada tag list. Dalam HTML, tag list terdiri dari dua jenis, ordered list berurutan dan unordered list tidak berurutan. Ordered list akan ditampilkan dengan angka atau huruf, sedangkan unordered list dengan bulatan atau kotak. Ordered list menggunakan tag OL dan unordered list menggunakan tag OL. Sedangkan untuk list sendiri menggunakan tag LI. Nah, contohnya ada di bawah ini. Yang ini adalah yang terurut, yang ini adalah yang berurutan, yang ini tidak berurutan. Lalu yang selanjutnya ada tag hyperlink. Hyperlink adalah sebuah koneksi dari sebuah sumber web ke sumber lain ditulis dengan A, yang merupakan singkatan dari anchor atau jangkar. Membuat sebuah teks yang ketika diklik akan pindah ke halaman lainnya. Setiap tag A setidaknya memiliki sebuah atribut href, di mana href berisi alamat yang dituju. Href adalah singkatan dari hypertext reference. Nah, di sini ada dua tipe alamat, yaitu alamat absolut menghubungkan dengan website lain dengan menyertakan alamat website. Penulisan seperti ini disebut juga dengan external links. Contohnya adalah seperti di bawah ini, ref, lalu untuk nama linknya. Lalu yang kedua ada alamat relatif, di sini menghubungkan dengan website yang berada dalam satu domain yang sama. Sebagai contoh, file hello.html berada pada folder yang sama dengan file saat ini, maka atribut href-nya berisi href hello.html. Apabila berada dalam folder yang berbeda, maka menjadi nama folder / nama file. Contoh href gambar / hello.html. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tag anchor. Tag anchor adalah melakukan perpindahan ke bagian tertentu sebuah halaman dengan mencantumkan ID dari bagian tersebut. Contoh A href tag bagian 1. Lalu maka link tersebut akan menuju ke bagian 1 dari halaman. Contohnya seperti gambar 2 ini. Lalu selanjutnya ada atribut tag A target. Atribut penting lainnya dari tag A adalah target. Atribut ini digunakan untuk menentukan apakah link yang dituju terbuka di jendela browser saat ini atau di jendela baru. Secara default, setiap link yang kita tulis akan terbuka pada jendela yang sama atau menimpa halaman website ini. Tetapi apabila kita ingin halaman tersebut terbuka pada tag baru, gunakan atribut target sama dengan ketik _blank. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Natalia. Selanjutnya yaitu tag gambar.
Ada penggunaan atribut src dalam tag image. Atribut src adalah singkatan dari source, merupakan atribut yang berisi alamat dari gambar yang akan ditampilkan. Contoh penggunaannya yaitu image src sama dengan koala.jpg, dan untuk hasilnya nanti sama seperti pada gambar yang ada di bawahnya. Lalu penggunaan atribut ALT dalam tag image. Atribut ALT adalah singkatan dari Alternative Description, di mana ALT digunakan untuk keterangan dari gambar apabila gambar tersebut gagal ditampilkan oleh browser. Contohnya yaitu image ALT gambar koala, src sama dengan koala JPG, maka apabila dirun akan tampil seperti gambar yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu tag table. Untuk menggunakan tabel di HTML, kita membutuhkan setidaknya 3 tag, yaitu tag table, tag tr, dan tag td. Tag table digunakan untuk memulai tabel, sedangkan tag tr adalah singkatan dari table row, digunakan untuk membuat baris dari tabel. Tag td adalah singkatan dari tabel data, digunakan untuk menginput data ke tabel. Perhatikan bahwa pada tag table kita memberikan atribut border. Atribut border itu sendiri digunakan untuk memberikan nilai garis tepi dari tabel. Untuk hasil runnya akan tampil seperti gambar yang ada di bawah. Pada penggunaan tag table, akan ada juga penggunaan tabel merging, yaitu menggabungkan tabel berdasarkan baris atau kolom. Itu terbagi atas dua ya. Yang pertama ada call span, menggabungkan dua atau lebih kolom. Lalu yang kedua yaitu ada row span, yaitu menggabungkan dua atau lebih baris. Dapat dilihat pada gambar call span, barisnya akan digabungkan yang diisi dengan call span sama dengan 2. Sedangkan pada gambar row span terdapat pada kolom yang pertama, yaitu menggabungkan 3 baris secara bersamaan dan ditulis dengan row span sama dengan 3. Selanjutnya ada tag form. Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web kita. Sebuah form dalam HTML harus berada dalam tag form yang diawali dengan form dan diakhiri dengan /form. Atribut action berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP yang digunakan untuk memproses isi data form. Atribut kedua adalah metode yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirimkan oleh web browser. Nilai dari atribut metode ini bisa berupa get atau isian yang terlihat ataupun post isian yang tidak terlihat. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Selanjutnya ada tag input, yaitu menggabungkan tabel berdasarkan baris atau tag input. Untuk input ini sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada input type, yang biasa digunakan untuk text box, yang akan menerima inputan berupa teks untuk hasil runnya, seperti gambar yang ada di samping. Lalu yang kedua ada input type-nya password, dalam tampilannya sama dengan type text, namun teks yang diinputkan tidak akan terlihat. Biasanya digunakan untuk password seperti gambar yang di samping. Lalu yang ketiga ada input type checkbox, adalah inputan berupa checkbox yang dapat diceklis atau dicentang oleh user. Untuk contoh penggunaannya biasanya untuk kategori hobi. Lalu yang keempat ada input type radio, mirip dengan checkbox, namun user hanya bisa memilih satu di antara pilihan grup radio. Untuk penggunaannya biasanya untuk pemilihan gender ataupun jenis kelamin. Lalu yang terakhir yaitu ada type submit, akan menampilkan tombol untuk memproses form, dan untuk contohnya sudah diperlihatkan pada bagian sampingnya. Lalu ada text area, yaitu
pada dasarnya sama dengan input type text, namun lebih besar dan dapat berisi banyak baris. Untuk sintaksnya sendiri, terdapat pada gambar di samping. Lalu selanjutnya ada text select. Text select digunakan untuk inputan yang telah tersedia nilainya, dan user hanya dapat memilih dari nilai yang ada. Text select digunakan bersama-sama dengan text option untuk membuat box pilihan. Untuk sintaksnya sendiri sudah tertera pada gambar di samping. Lalu atribut name, setiap tag inputan di dalam form harus ditambahkan atribut name agar dapat diproses oleh web server nantinya. Untuk bentuk sintaksnya ataupun codingannya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu selanjutnya yaitu membahas mengenai elemen HTML. Elemen merupakan komponen HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Elemen terdiri dari teks dan simbol yang berupa tag pembuka, isi tag atau konten, dan tag penutup. Contohnya yaitu tag bold, belajar HTML, lalu penutupnya /bold. Pada sebuah elemen juga bisa berisi elemen lainnya. Jadi elemen tersebut tak hanya berisi satu tag saja, tetapi banyak tag. Elemen itu disebut nested element. Sebagai contoh, simak kode berikut, yaitu tag HTML, tag body, tag H2, judul heading, lalu penutup tag H2, lalu selanjutnya ada tag P, paragraf pertama artikel, lalu penutup tag P, lalu penutup tag body, dan penutup tag HTML. Jika diperhatikan elemen HTML tersebut dari tag pembuka ataupun tag HTML, lalu tag body yang berisi elemen tag heading dan elemen tag paragraf. Selanjutnya yaitu atribut HTML. Atribut adalah informasi atau perintah tambahan yang berada dalam elemen. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas perintah tag pada elemen. Misalnya, tag image, source-nya gambar.jpg ALT bunga matahari. Tag image memiliki atribut khusus yaitu source dan ALT, yang artinya browser harus menampilkan gambar JPG dengan ALT teks bunga matahari. Dari contoh di atas, dapat diketahui juga kalau jumlah atribut dalam sebuah tag bisa lebih dari satu. Meski demikian, tidak semua atribut bisa digunakan dalam sebuah tag. Berikut ini jenis atribut khusus pada beberapa tag. Atribut src dapat digunakan pada tag image, embed, audio, dan iframe. Lalu untuk atribut href dapat digunakan pada tag a dan juga tag link. Lalu untuk atribut action dapat digunakan untuk tag form, dan untuk atribut autoplay dapat digunakan pada tag audio dan juga tag video. Untuk bentuk tampilan lengkap kod HTML-nya yaitu bagian tag P itu yaitu tag pembuka, sedangkan Jakarta adalah ibu kota Indonesia yaitu berupa konter, dan untuk /P itu ialah berupa tag penutup, dan apabila digabungkan dapat kita sebut sebagai elemen. Untuk fungsi HTML yang wajib Anda ketahui ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membuat halaman website. Fungsi dari HTML adalah untuk membuat halaman website, sehingga Anda dapat berbagi informasi pada banyak orang melalui browser di internet. HTML juga mudah untuk diaplikasikan untuk seorang pemula. Tak heran, hampir semua website pasti dibuat menggunakan HTML. Yang kedua, menjadi fondasi website. HTML juga berfungsi sebagai fondasi utama pembuatan website. Beberapa bahasa pemrograman akan diaplikasikan pada HTML untuk dapat menampilkan website yang lebih menarik. Yang ketiga, menandai bagian pada website. HTML juga berfungsi untuk menandai bagian pada website, misalnya bagian header, main, footer, dan navigation, sehingga lebih mempermudah pembuatan website. Fungsi lainnya yang perlu untuk diketahui yaitu menampilkan multimedia di website.
Supaya website tidak membosankan, Anda tentu perlu menambahkan gambar, video, tabel, dan media lainnya, bukan? Nah, dengan HTML, Anda bisa menampilkan berbagai media sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, mengarahkan pengguna ke halaman website lain. Seiring perkembangannya, HTML kini juga berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman atau website lain melalui teks tertentu. Fungsi tersebut juga bisa disebut hyperlink, misalnya seperti contoh gambar berikut. Selanjutnya yaitu CSS dasar. Yang pertama ada pendahuluan, font styling, text styling, background, selector, pseudo class, inheritance, dan specificity. Yang pertama yaitu pendahuluan. CSS merupakan aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen atau tag HTML. Dibuat terpisah dengan HTML, bertujuan untuk memisahkan konten dan style. Satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman HTML, dan satu halaman HTML dapat terlihat berbeda jika menggunakan CSS yang berbeda. Anatomi CSS. Berikut adalah sintaks CSS, yaitu ada selector dan declaration. Selector menunjuk ke elemen HTML yang ingin dipercantik. Blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Setiap deklarasi menyertakan nama properti CSS dan nilai, dipisahkan oleh titik 2. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma dan blok deklarasi dikelilingi oleh huruf awal. CSS penempatan. Terdapat 3 cara penempatan atau penulisan CSS. Yang pertama, eksternal. Penempatan kode CSS pada metode ini berada pada file yang berbeda. Artinya, penulisan tag dan atribut CSS tidak berada dalam satu kerangka HTML itu sendiri, melainkan ditulis pada file stylesheet tersendiri dengan ekstensi .css. Untuk menjalankan perintah, script harus dipanggil ke dalam kode HTML dengan menggunakan tag link atau menggunakan kode add import. Berikut adalah gambar contohnya. Yang kedua, internal. Dikenal juga dengan sebutan embed CSS, tag dan atribut dari internal CSS diletakkan langsung dalam file HTML dalam tag style. Berikut gambar contohnya. Dan yang ketiga ada inline CSS. Sekilas sama dengan internal CSS, berada dalam file yang sama dengan HTML, namun pada inline CSS ini penulisan tag style beserta dengan atributnya langsung ditempatkan pada setiap atribut elemen HTML. Berikut gambar contohnya. Font styling CSS. Terdapat font family, yaitu untuk mengatur jenis font yang akan digunakan. Contohnya nama font, generic font. Ada font size untuk mengatur ukuran font. Ada font weight untuk mengatur ketebalan font. Berikut gambar contohnya. Ada juga font varian untuk mengubah font menjadi small caps. Ada font style untuk mengubah font menjadi bercetak miring. Dan ada line height untuk mengatur spasi antar baris. Berikut gambar contohnya. Text styling CSS terdiri dari color, yaitu untuk memberi warna pada tulisan, text align untuk mengatur format paragraf atau teks, text indent untuk memberi indentasi pada paragraf atau teks, ada text decoration untuk mengatur deklarasi pada teks. Berikut gambar contohnya.
Text styling juga ada text transform untuk mengubah jenis huruf menjadi huruf besar, kecil, atau kapital. Ada letter spacing untuk mengatur spasi antar huruf, dan juga ada word spacing untuk mengatur spasi antar kata. Berikut gambar contohnya. Selanjutnya yaitu background CSS. Di dalam CSS terdiri dari beberapa metode background. Yang pertama yaitu background color untuk mengatur warna pada background. Ada background image untuk mengatur gambar yang akan digunakan pada background. Berikut gambar contohnya. Juga ada background position untuk mengatur posisi gambar pada background. Yang terakhir ada background repeat untuk mengatur jenis pengulangan gambar pada background. Selanjutnya sintaks dasar dari CSS. Yang pertama selektor. Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan diatur. Selektor dapat berupa nama tag, class, ID, dan atribut. Selanjutnya blok deklarasi adalah tempat menulis atribut-atribut CSS yang akan diberikan pada selektor. Dibuka dengan tanda kurung buka, lalu ditutup dengan kurung tutup. Lalu properti dan nilai. Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberi kepada elemen yang dipilih. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Jika terdapat satu properti saja, boleh tidak menggunakan titik koma. Pada gambar terdapat P itu sebagai selektor dan pembuka blok atau kurung buka dan kurung tutup. Di dalam blok deklarasi terdapat properti dan nilai. Next. Berikut contoh dari selektor yang menggunakan tag, class, ID, dan atribut. Yang pertama adalah selektor dengan menggunakan tag dengan H2 dan selektor dengan class menggunakan titik, BG yellow, dan yang ketiga selektor dengan ID elemen dengan agar header. Yang terakhir selektor dengan atribut and input kurung type sama dengan text kurung. Selanjutnya pseudo class. Pseudo class adalah kelas semu yang dimiliki oleh sebuah elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Pseudo class yang berhubungan dengan link. Yang pertama ada visited, link, hover, active. Visited merupakan style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Dan berikut adalah contoh source-nya. Yang kedua, link. Link adalah style default pada sebuah link yang menggunakan data yang memiliki href. Yang ketiga adalah hover. Hover adalah style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link atau elemen yang akan berkedip atau biasanya berubah warna. Seperti berikut contoh dari source code-nya. Dan yang terakhir aktif merupakan style ketika sebuah link diklik dalam keadaan aktif. Dan berikut contoh source code-nya. Selanjutnya prosedur class yang menentukan posisi. Yang pertama ada first child, last child, and the child. First child adalah memilih elemen pertama dari sebuah parent. Dan berikut adalah contoh source code-nya. Dan yang kedua adalah last child merupakan memilih elemen terakhir dalam sebuah parent. Dan berikut contoh source code-nya. Dan selanjutnya adalah nth child n merupakan memilih elemen kn sebuah parent. N bisa berurutan 1, 2, dan seterusnya atau pola dari 2n, 3n plus 2, 4n 1, atau ganjil dan genap. Dan berikut contoh dari source code.
inheritance. Inheritance adalah sifat penurunan efek CSS dari sebuah tag HTML kepada tag HTML lainnya. Syarat untuk inheritance adalah tag tersebut harus berada di dalam tag lainnya. Contoh dari inheritance yaitu source code HTML. Dari contoh di atas, tag P berada di dalam tag div, sehingga dapat dikatakan tag div adalah induk atau parent dari tag P, sedangkan tag EM yang berada di dalam tag P merupakan anak child dari tag P dan grandchild dari tag div. Dan ini ada shortcut dari CSS dengan div color green, maka efek dari kode CSS tersebut akan membuat seluruh teks di dalam tag div akan berwarna hijau, walaupun di dalam tag div juga terdapat tag-tag lainnya. Dapat dikatakan bahwa efek CSS tersebut diturunkan atau inherit dari tag induk div kepada tag anak P dan EN. Dan selanjutnya specificity atau urutan prioritas dari selektor CSS. Setiap deklarasi CSS memiliki berat yang berbeda-beda. Berat tersebut menentukan seberapa spesifik sebuah elemen dapat dipilih oleh selektor. Dan cara menghitung spesifikan selektor CSS yaitu dengan CSS memiliki aturan tertentu tentang spesifikan selektor, yaitu ketika sebuah properti dari CSS saling menimpa satu sama lain, selektor yang paling spesifiklah yang akan menang. Aturan spesifikan CSS dihitung menggunakan formula 4 digit, contohnya 0,1, 0,0. Perhitungannya sama seperti hitung-hitungan kita sehari-hari, di mana 0,1, 0,0 lebih besar dari 0,1,5, atau agar lebih mudahnya nilai 0,1, 0,0 bisa ditulis menjadikan 0,1000 dan nilai 0,1,5 menjadikan 0015. Dan berikut adalah nilai CSS specificity untuk selektor di dalam CSS. Yang pertama, setiap elemen atau tag selektor bernilai 0001. Dan kedua, setiap class selektor atau selektor atribut selektor bernilai 0010. Yang ketiga, setiap ID selektor bernilai 0100. Dan keempat, setiap inline style bernilai 100. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.